Bersama berkolaborasi, wujudkan mimpi. Kurikulum Merdeka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usu, bukannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah nih sehat, Pak. pengalaman hari pertamanya nih setelah MPLS? Bagaimana keadaan di sekolahnya Bapak Ibu? Kalau di saya mungkin pengalaman yang sangat luar biasa, Pak Asep, karena di SD itu cenderung dengan banyak rame ya, kayak samen jadinya kalau hari pertama masuk sekolah, pembelajaran awal itu mengantarkan siswa-siswi ke sekolah. Baik, siap. Luar biasa. Baik, Pak Usu, pada kesempatan ini kan kita akan berperan untuk melakukan proses coaching ya. Kali ini Pak Usu akan berperan sebagai coachnya gitu ya, dan bukannya sebagai coachingnya, dan saya sendiri sebagai observer atau pengamat. Baik Pak, sebelumnya saya mau tanya, kira-kira Bapak sudah melakukan persiapan atau saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak Usu dari ketiga kompetensi ini sebagai coach kita? Oke. Saya akan coba mungkin akan lebih mendengarkan lagi ya, apa hal yang menjadi permasalahan dari Ibu Kania mungkin itu. Oke. Jadi bagaimana nanti Bapak ingin untuk saya amati? Maksudnya Penilaiannya sudah disiapkan Pak Usuk, instrumen penilaiannya? sudah siap. Oke, jadi harapan untuk observasi yang akan kita lakukan bersama ini, apa nih harapan Pak Usuk nih terhadap coachingnya nih? Oke, mudah-mudahan pada hari ini mendapatkan solusi ya, solusi-solusi yang sangat luar biasa. Di sini hanya saya membantu saja. Mungkin nanti mudah-mudahan solusi itu muncul dari Ibu Kania sendiri. Baik Pak Usuk, jangan lupa 3 kompetensi coachnya gitu ya, tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa gitu kan ya, dan tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, selanjutnya Pak Usuk silahkan dimulai saja Pak untuk proses coachingnya. Enggak Pak Usuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usuk. Sehat, Pak Usuk? Alhamdulillah selalu sehat, Bu. Mudah-mudahan ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mohon maaf nih Pak Usuk, sebelumnya saya sudah mengganggu waktu istirahatnya. Tidak apa-apa, Bu. Sama-sama kita lagi santai nih ya. Sudah selesai pembelajaran, tentunya banyak santainya. Silakan saja. Ya, kebetulan ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Usuk berkaitan dengan permasalahan yang sedang saya hadapi nih Pak Usuk. Silahkan, mangga Ibu. Apa nih kalau saya boleh tahu, silakan. Ya, begini Pak Usuk, kebetulan ini sedang hangat-hangatnya di tahun ajaran ya. Gitu. Sebetulnya ini permasalahan sudah lama, di mana kita ketahui bersama bahwa seorang guru itu kan tugas utamanya adalah membimbing, menuntun, melayani siswa gitu ya, mendidik siswa gitu. Namun seiring berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata seorang guru itu banyak tuntutannya, tidak hanya sekedar mengajar di kelas saja, tidak hanya sekedar membentuk karakter peserta didiknya saja, tetapi kita banyak dibebani dengan tugas-tugas tambahan, tuntutan dari pemerintah gitu ya. Betul. Tugas dari atasan secara langsung. Ya misalnya di tahun ajaran ini saya selain mengajar dengan beban kerja yang cukup banyak, 36 JP per minggu, lalu menjadi wali kelas, lalu juga saya diberi tugas tambahan lain di bidang PKG dan juga PKB gitu. Dan tentunya ini banyak menguras waktu dan energi gitu. Salah satu imbasnya akan berpengaruh terhadap efektivitas saya mengajar di kelas dan layanan saya terhadap peserta didik saya itu kurang efektif gitu. Itu Pak Usuk. Ternyata permasalahannya sebetulnya bukan Ibu Kania saja mungkin ya, nanti kita bisa sharing juga sama rekan-rekan yang lain. Ternyata ini adalah menjadi kita juga sebagai seorang guru bukan hanya mengajar saja nih. Mungkin banyak tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh kepala sekolah. Mau dan tidak mau kita harus siap sebagai guru ya, kita harus siap.
Tapi sebelum melangkah lebih jauh nih Bu Kania, dari permasalahan yang ada yang Ibu sampaikan barusan, kita melaksanakan coaching ini mungkin tentunya apa nih tujuan dari kita mengadakan coaching seperti ini? Ya tentunya dengan saya berdiskusi dengan Pak Usup dalam sesi coaching ini, saya bisa memperoleh solusi, ide-ide gitu yang bisa nanti saya terapkan, sehingga permasalahan yang saya hadapi, terutama beban moral saya terhadap peserta didik gitu ya, bisa sedikit tercerahkan gitu Pak Usup. Amin, mudah-mudahan kita cari solusinya ya Bu ya. Nah tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bu, bagaimana Ibu membayangkan tugas-tugas Ibu terhadap yang Ibu sampaikan tadi ya, dampaknya terhadap tugas yang ada Ibu. Dampak yang seperti apa nih? Ya, dampaknya tentunya yang saya alami gitu Pak. Saya sering memberikan penugasan kepada peserta didik gitu. Karena saya diberikan tugas oleh atasan saya secara langsung yang memang kaitannya untuk kepentingan rekan-rekan yang lainnya. Jadi tidak bisa ditinggalkan gitu. Nah, tentunya di sini menjadi sebuah keresahan ya Bapak ya. Ketika memang kita harusnya memberikan layanan yang prima kepada peserta didik gitu ya, kitanya sendiri tidak bisa optimal. Takutnya ini guru tidak memiliki komitmen nih gitu ya, jarang masuk ke kelas gitu kan ya Pak Usup ya. Gitu. Jadi yang barusan Ibu sampaikan tuh misalnya begini Bu, apakah ketika Ibu merasa kewalahan dengan tugas-tugas yang banyak gitu ya, yang bertumpuk-tumpuk yang tadi Ibu sampaikan permasalahan itu, upaya apa nih yang biasanya Ibu lakukan di sekolah untuk permasalahan ini? Ya, kalau untuk mensiasati kepada siswa itu sendiri ya, sesibuk-sibuknya kita sebagai guru, tetap kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab kita Pak Usup. Betul. Ya tentunya meskipun kita tidak bisa masuk ke kelas bertatap muka dengan siswa, tapi kita bisa memberikan penugasan kan, harus gitu ya. Betul. Dan mungkin salah satu strategi saya adalah saya melaksanakan pembelajaran secara blended. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung yang tetap bisa menghubungkan saya dengan peserta didik saya, sehingga meskipun saya tidak hadir di kelas, tapi peserta didik masih merasakan keberadaan saya di antara mereka gitu Pak Usup. Oke, sangat luar biasa ya Bu ya, apa yang Ibu terapkan ketika untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin selain dari itu, adakah sistem atau metode tertentu untuk mengatur waktu ke hal yang lain selain dari yang Ibu tadi sampaikan? Ya, kalau untuk memanage dari tugas tambahan dengan porsi kerja yang lumayan, biasanya saya memboyong pekerjaan itu ke rumah Pak Usup, sehingga memang waktu istirahatnya yang berkurang itu, bahkan sampai tengah malam juga kita masih berkutat di depan laptop mengerjakan tugas-tugas tambahan gitu. Mungkin selama ini yang saya lakukan yaitu tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas tambahan itu di dalam proses tanggung jawab kita sebagai seorang guru, tapi tadi diboyong meskipun ada sedikit kelelahan, sehingga yang harusnya sisa waktu itu kita gunakan untuk perencanaan, penilaian gitu kan, akhirnya itu terkuras gitu untuk pekerjaan yang lain. Untuk pekerjaan yang lain, betul ya Bu. Tadi mungkin Ibu sebetulnya udah sangat luar biasa ya Bu ya, udah pertama tadi udah memberikan jalan terhadap solusi. Yang pertama adalah Ibu tadi udah ketika peserta didik ini ada solusi A gitu ya, ketika pekerjaan ini ada solusi B gitu. Mungkin rencana-rencana ini Bu, step by step yang sudah Ibu lakukan untuk solusi-solusi ini udah berjalan? Apakah belum berjalan? Sudah berjalan? Kalau yang tadi itu sudah berjalan Pak, sebagian. Hanya mungkin saya juga memiliki rencana, mudah-mudahan ini tepat ya, untuk mengantisipasi tadi misalnya saya ada tidak hadir di kelas gitu ya, ada bolong-bolong di kelas, mungkin nanti saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan pihak kurikulum, dan tentunya juga dengan rekan-rekan di komunitas belajar agar bisa menerapkan tim teaching Pak. Sehingga ketika kita tidak bisa hadir di kelas, masih ada rekan kita yang bisa menghandle waktu kita gitu ya. Saling
kalau bahasa Sundanya masih tambal gitu ya Pak ya, sehingga anak-anak kita tidak dibiarkan begitu saja, ada yang memantau gitu, ada yang membimbing gitu. Dan untuk tugas tambahan sendiri, ketika selama ini mungkin bebannya dipikul oleh saya sendiri, saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk bisa membagi tugas saya mungkin dengan menambah personil di tim saya, sehingga bisa dibagi tugasnya agar waktu saya juga tidak banyak tersita dan tetap bisa fokus kepada layanan terhadap peserta didik. Waduh, mungkin itu Pak Ucup. Sangat luar biasa, bukannya saya sangat tertarik sekali dengan solusi-solusi yang barusan Ibu Kania sampaikan, ide yang Ibu Kania sampaikan terkait dengan kolaborasi, bisa disampaikan seperti itu ya Bu ya. Mungkin ini sudah berjalan ya. Apakah rencana ini mau dilaksanakan secara jangka pendek atau jangka panjang Ibu? Ya, kalau untuk yang tim teaching dan juga penambahan tim, insya Allah karena ini tahun ajaran baru, mungkin akan segera saya eksekusi Pak secepatnya gitu. Sangat luar biasa semester ini gitu ya. Dan semoga juga kepala sekolah bisa memahami dan mengabulkan masukan yang saya sampaikan untuk menambah tim di bidang kerja saya gitu Pak. Oke, sangat luar biasa sekali bukannya. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Kania adalah salah satu bentuk solusi ya yang bisa kita nanti terapkan. Mungkin saya juga ini Bu, ketika Ibu sudah menerapkan langkah-langkah yang Ibu terapkan, komitmen apa nih yang Ibu akan persiapkan terkait rencana Ibu ini? Ya, tentunya menjaga konsistensi kita ya Pak ya, sebagai seorang guru. Di tengah himpitan apapun, tugas utama tetap harus dilaksanakan, kolaborasi diutamakan gitu kan ya. Mungkin itu sih langkah yang pertama, komunikasi dengan peserta didik, memberikan pemahaman bahwa ketika kita meninggalkan kelas itu bukan karena kita malas gitu ya, tapi memang ada beban dan tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya daripada tugas utama kita. Komunikasi dengan peserta didik ya dengan efektif, lalu lagi kolaborasi dengan rekan sejawat, dan tentunya koordinasi dengan atasan atau kepala sekolah. Sangat luar biasa bukannya. Ini menjadi bentuk bahwa ternyata hal-hal yang memang yang Ibu Kania sampaikan, permasalahan Ibu Kania sampaikan, ternyata kita pada hari ini ada langkah nih Bu Kania yang strategi atau metode yang sudah dipersiapkan oleh Bu Kania untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, tentunya dengan jangka waktu yang jangka pendek ya Bu, yang akan diterapkan oleh Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil pula yang maksimal. Kemudian juga saya ingin tahu nih ke depannya setelah kita melaksanakan coaching ini, tindak lanjut dari kegiatan ini apakah berhasil atau tidak. Saya harapkan ada informasi kepada saya setelah apakah berhasil atau tidaknya ya Bu ya ke depannya ya. Ya, insya Allah Pak, nanti saya akan sampaikan perkembangannya sudah sampai sejauh mana. Mungkin nanti kita ada hambatan, saya juga akan berdiskusi lagi dengan Bapak gitu ya, untuk memperoleh solusi bersama gitu Pak. Mohon maaf nih nanti kalau saya repotkan kembali Pak. Siap, mangga Ibu, silahkan ya, kita berbagi, kita sharing, mudah-mudahan bukan hanya bukannya saja nih yang mendapatkan ide dan gagasan. Buat saya pribadi, ketika saya mendapatkan hal yang sama dengan Ibu Kania, mungkin tindakan-tindakan itu akan saya adopsi Bu, akan saya coba diimplementasikan buat saya pribadi. Mungkin itu saja Ibu Kania yang bisa saya bantu. Ya, terima kasih Pak Ucup sudah membantu mencarikan solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bersama, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan alternatif solusi yang sudah kita diskusikan tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Ucup atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali Pak Ucup. Proses coachingnya sudah dilaksanakan ya, alhamdulillah. Baik Pak Ucup, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Pak Ucup tadi yang bertindak sebagai coach gitu ya Pak Ucup. Ya. Baik Pak Ucup, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak, menurut Bapak dari
coaching tadi yang Bapak laksanakan. Oke, pada hari ini bukannya memang dengan permasalahan yang sangat luar biasa ya, saya berusaha untuk selalu mendengarkan apa yang menjadi pokok dari permasalahan yang bukannya sampaikan gitu. Tentunya ini adalah mendengarkan dengan perasaan ya, intinya nantinya supaya apa menjadi ketika permasalahan itu muncul, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan solusi buat bukannya. Iya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian terhadap kompetensi Bapak tadi? Karena saya udah melakukan hal itu, ternyata dengan melakukan mendengarkan dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pemantik buat bukannya bisa memunculkan ide dan gagasannya sendiri gitu, Pak. Saya Pak Usup izinkan atau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Usup? Silahkan Pak. Baik. Saya mengamati tadi pada saat Pak Usup melakukan coaching gitu ya, itu secara keseluruhan sudah sesuai gitu ya dari standar yang kita rujuk tadi ya Pak Usup ya. Pak Usup sudah melaksanakan kompetensi inti sebagai coach gitu ya, tadi sudah mendengarkan secara penuh, hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach gitu ya, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Ucup tadi ya sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Ucup selaku coaching seperti itu mungkin Pak Ucup. Ya. Pak Ucup, dari diskusi kita tadi, apakah sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kembali performa dari area ini Pak Ucup? Oke, baik. Mungkin gini ya, tadi performa saya hanya bisa mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana. Mungkin kedepannya saya akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Baik, siap. Terima kasih Pak Ucup. Secara keseluruhan, proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan kompetensi inti yang diharapkan oleh Pak Ucup tadi bisa tercapai dengan baik ya. Amin. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak Ucup ya. Amin. Kegiatan bersama ya. Terima kasih bukannya juga sebagai coach ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Asep dan juga Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Ibu, sehat juga? Alhamdulillah masih bisa menikmati kesehatan sampai dengan hari ini. Baik Pak Ucup, Pak Asep, bagaimana nih perasaannya hari ini di awal-awal tahun ajaran? Alhamdulillah luar biasa sekali Bu. Dengan kesibukan ya, biasalah kalau awal tahun pelajaran kan gitu ya, disibukkan dengan pembagian jadwal, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan MPLS dan lain sebagainya. Tetapi saya nikmati dengan baik, alhamdulillah. Oke, tentunya saya senang sekali Bu pada tahun ajaran baru bisa bertemu dengan siswa-siswi baru tentunya, kemudian juga orang tua pada datang ke sekolah Bu kalau untuk di SD ya, jadi bisa bersilaturahmi dengan orang tua siswa. Iya, ini ya suatu kondisi yang baru gitu. Betul. Mungkin tetap semangat untuk kita semua ya Bapak ya. Iya. Oke, baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bapak, di mana saya di sini berperan sebagai observer, lalu lagi Pak Asep sebagai coach dan juga Pak Ucup sebagai coach. Itu. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada Pak Asep sebagai coach. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching yang akan dilaksanakan pada hari ini? Baik ya, tentunya tadi Bu yang sudah saya siapkan ya tentang hal atau tujuan daripada coaching yang ingin dicapai pada kesempatan ini gitu ya. Ya salah satunya ya tadi tentang permasalahan yang dimiliki oleh coaching seperti apa, kemudian
identifikasi permasalahannya seperti apa, rencana tindak lanjut untuk menemukan solusinya seperti apa, kemudian tentang pelaksanaan daripada rencana yang akan dilaksanakan oleh koci itu seperti apa. Begitu Ibu. Oke, baik. Instrumennya sudah ada, Bapak? Oke, sudah saya siapkan Bu. Oh iya. Untuk indikator ketercapaian yang diharapkannya sendiri itu bagaimana, Pak? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan ya tentunya sebagai coach ya Bu ya, yang mana tadi saya bisa menjadi seorang coach yang baik lah gitu ya, dengan kompetensi inti yang ingin dicapai ya, tadi tentang lisensi, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bobot kepada coach seperti itu Ibu. Baik, berarti Pak Asep sudah siap ya dengan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Tadi Baik. seperti yang sudah disebutkan, yang pertama yaitu memberikan kehadiran penuh ya Bapak ya. Lalu selanjutnya seorang coach juga harus mampu mendengarkan secara aktif, lalu lagi mendengarkan dengan rasa. Yang terakhir adalah tentunya seorang coach itu harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Baik Bapak, silakan mungkin selanjutnya Bapak boleh memulai proses coaching dengan Pak Usupnya. Oke. Mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usup, apa kabar Pak Usup? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, alhamdulillah. Pak Usup, mungkin apakah ada sesuatu yang mau kita diskusikan saat ini Pak Usup? Barangkali saya bisa membantu. Ya. Oke. Betul Pak, apa yang disampaikan Bapak memang betul. Tapi sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu mengganggu waktunya Bapak untuk beristirahat ya. Siap, Saya ganggu, mungkin saya ingin Bapak hanya mendengarkan cerita dari saya, curhatan saya ya. Mudah-mudahan nanti ketika saya bercerita permasalahan-permasalahan yang saya ceritakan terhadap Bapak mendapatkan solusi pada hari ini ya Pak ya. Siap, mangga. Mana gimana Pak Usup? Ada yang bisa saya bantu? Baik, begini Pak, saya memiliki permasalahan yaitu tentunya di sekolah ya. Saya kebetulan di sekolah ini adalah mendapatkan kelas tinggi yaitu kelas 5, di mana kelas 5 ini adalah banyaknya kegiatan-kegiatan yang berfokus di kelas 5 ya. Tentunya dari segi perlombaan dan segala macamnya. Tentunya banyak hal yang memang ininya munculnya dari kelas 5. Namun di sini permasalahannya adalah kelas tinggi di sini banyak hal seperti tidak pada umumnya gitu. Jadi sekolah dasar di sini saya memiliki beberapa siswa yang memang memiliki kebutuhan khusus. Ini adalah sekolah, karena di sekolah SD ini harus menerima ya bentuk siswa yang seperti apapun harus diterima. Tetapi bertolak belakang dengan kompetensi saya gitu. Jadi ini kan khususnya tentunya siswa yang berkebutuhan khusus ini adalah sekolahnya juga khusus ya Pak. Jadi ini masuk ke sekolah dasar. Jadi saya dengan strategi-strategi yang memang saya lakukan untuk siswa tersebut gitu. Iya. Jadi intinya permasalahan Pak Usup, di kelas Pak Usup itu ada siswa yang berkebutuhan khusus gitu ya. Mungkin perlu perlakuan yang khusus juga begitu, seperti itu mungkin ya. Betul. Iya betul Pak. Nanti karena adanya siswa yang berkebutuhan khusus, saya juga memprioritaskan ya di sini. Nah, disinilah ketika kita memprioritaskan di siswa ini SD ini tidak mengerti ketika kita memprioritaskan satu orang yang memiliki kebutuhan khusus, muncullah permasalahan-permasalahan yang tentunya banyak keluar dari siswa sendiri dan dari segi siswanya sendiri gitu. Baik, sebentar Pak Usup, kira-kira setelah tadi Pak Usup mengetahui penyebabnya itu seperti itu gitu ya, kira-kira menurut Pak Usup langkah apa nih atau tindakan apa nih untuk menemukan solusi yang ingin Pak Usup temukan gitu untuk masalah yang sedang Pak Usup hadapi saat ini? Kira-kira rencana apa yang akan Pak Usup laksanakan? Kalau rencana ya tentunya dari awal saya menghadapi siswa sudah beberapa kali mendapatkan siswa ya, karena setiap tahun ajaran pasti aja ada 1 ataupun 2 siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Saya di sini melakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah
sering saya lakukan adalah pendekatan ya terhadap siswa tersebut. Iya. Karena siswa yang berkebutuhan khusus tidak bisa kita tinggalkan begitu saja gitu ya, karena dia memiliki banyak yang butuhnya kasih sayang yang lebih dari kita, pengakuan lebih dari kita, beda dengan siswa-siswi yang lain. Jadi disinilah ketika kita melakukan pendekatan yang berlebihan terhadap siswa tersebut, maka siswa yang lain yang ini akan muncul tidak nyaman gitu. Jadi kayaknya mereka dilebihkan dari siswa yang lain gitu ya. Kecemburuannya muncul gitu. Jadi itulah yang memang permasalahan muncul ketika kecemburuan itu datang. Nah, inilah yang menjadi fokus masalah. Nah, langkah yang sudah saya lakukan ketika menghadapi siswa yang seperti ini adalah yang pertama, betul. Jadi pertama adalah memberikan pengertian terhadap siswa yang memang tidak berkebutuhan khusus. Saya memberikan pengertian bahwa bukan berarti kita memilah-milih mana siswa yang seperti itu. Beberapa hal kita sampaikan terhadap mereka, memberikan pengertian yang terus-menerus, karena siswa itu adalah kecenderungan kalau SD itu harus terus-menerus disampaikan. Jadi itu sudah disampaikan terhadap siswa tersebut, tapi itu tidak mempan tuh hal yang tersebut disampaikan udah seperti itu, tidak mempan. Tetap saja bahasa-bahasa yang memang pilih kasih itu muncul dari siswa tersebut. Iya. Nah, Pak Usup, maaf ya, rencana dan solusi yang tadi Pak Usup sudah utarakan itu memang sudah sangat bagus gitu ya. Kira-kira kapan tuh Pak Usup untuk melaksanakan atau mengaplikasikan rencana tersebut, atau memang sekarang sudah dilaksanakan Pak Usup? Kalau rencana tersebut sudah dilaksanakan ya Pak. Kalau misalkan itu sudah dilaksanakan, beberapa kali sudah saya terapkan terhadap siswa-siswi tersebut. Kemudian juga hal-hal yang lain memang orang tua juga ya, orang tua siswa yang memang merasa anaknya berkebutuhan khusus juga sering datang ke sekolah. Mungkin saya juga sering pendekatan juga terhadap ibu mereka, untuk karena kita mendidik siswa itu bukan hanya di sekolah saja ya, karena kita juga butuh bantuan, bimbingan, arahan itu dari lingkungan keluarga juga gitu. Nah, itu di sanalah mungkin letak saya pendekatan terhadap orang tua. Dan ini pelaksanaan ini secara kontinu saya lakukan, karena tidak bisa sehari dua hari tuntas begitu saja, karena sifatnya siswa yang memiliki kebutuhan khusus lebih cenderung butuh pendekatan yang memang super duper. Baik, siap, mantap. Berarti permasalahannya tadi sudah Pak Usup sampaikan, juga solusinya sudah Pak Usup juga sampaikan, dan mungkin sebagian rencana sudah Pak Usup laksanakan ya, dan mungkin beberapa rencana itu dilaksanakan secara kontinu ya, sehingga permasalahan yang tadi menjadi masalah Pak Usup bisa ya mendapatkan solusi yang terbaik lah. Ya, memang tadi ya, memang betul, kebetulan saya kan dari SMP, bukannya dari SMA, ya memang kan beda karakter perkembangan peserta didik gitu, apalagi di SD. Memang betul kadang anak ada rasa cemburu atau pilih kasih dan lain sebagainya, tetapi betul tadi dengan cara Pak Usup memberikan pengertian kepada siswa, saya katakan maaf secara kasarnya, yang normal dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, tadi kita bukan menyelamatkan ya, memberikan pengertian dulu kepada anak-anak yang memang tidak memerlukan perhatian yang khusus seperti itu. Baik Pak Usup, gimana nih perasaannya sekarang kita ngobrol melaksanakan coaching ini? Perasaan Pak Usup gimana sekarang? Wah, sangat senang ya Pak ya, karena di sini muncul dari ketika tadi kita bercerita, bertukar pikiran, di sana muncul bahwa kita itu ternyata memang tidak lelah-lelahnya harus pendekatan terhadap siswa, agar siswa tersebut bisa lebih mengerti lagi pengertian, kemudian juga komunikasi yang memang secara kontinu yang dibutuhkan. Nah, itu mungkin langkah-langkah kedepannya mungkin saya akan terapkan lebih konsisten lagi gitu Pak. Mantap, itu perlu ya Pak Usup, konsisten, atau istilah bahasa ininya dengan istiqomah lah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan Pak Usup ya bisa melaksanakan rencana yang sudah dibuat, dan mudah-mudahan rencana tersebut matang dan bisa memberikan efek yang
positif lah Oke. terhadap ya anak-anaknya seperti itu ya. Pak Usup, mungkin ada lagi yang akan kita bicarakan, kita obrolkan pada siang hari ini, Pak Usup? Udah, terima kasih Bapak, sudah cukup. Kayaknya nanti mungkin saya juga akan kita kedepannya mungkin akan selalu sharing dengan Bapak lagi ya ketika nanti saya ayo sudah kita ngobrol di lain waktu. betul ngobrol lagi di dalam. Terima kasih sebelumnya Pak Asep, saya telah mengganggu waktunya. Saya terima kasih banget bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Jangan Terima kasih sungkan. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ya, kita lanjutkan. baik, Asep, Pak Usup, pelaksanaan coachingnya barusan sudah selesai, ya luar biasa. Mungkin saya akan kembali bertanya kepada Pak Asep. Kira-kira bagaimana Pak tentang pelaksanaan kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan barusan? Saya merasa merasa tertantang untuk mencapai kompetensi inti yang diharapkan ya tadi hadir mendengarkan ya dengan penuh gitu, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Sudah saya coba laksanakan dengan baik lah begitu bukannya. Ya, mungkin sudah bagaimana Pak, merasa puas dengan hasil coachingnya? Kalau coachingnya seperti Pak Usup sih dengan sangat mudah kita melaksanakan coaching. Alhamdulillah bukannya. Sudah merasa puas dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi inti yang diharapkan tadi sebagai coach itu seperti apa. Memang nggak mudah, tetapi kan kadang mendengarkan, kadang kita aja menyelesaikan masalah kita, kadang agak ruwet ini menyelesaikan masalah orang lain, tapi kan di sana kelebihannya menjadi seorang coach itu gitu kan ya, seperti itu bukannya. Iya, baik. Nah, berdasarkan pengalaman tadi yang sudah dilaksanakan, apakah menurut Bapak indikator ketercapaian dan juga tujuan ini sudah bisa diperoleh oleh coachnya sendiri gitu? Baik, sudah diperoleh dengan mendengarkan pemaparan tadi yang disampaikan oleh Coach, kemudian alur tirta yang tadi sudah saya coba laksanakan, ya dimulai tadi tujuan coachingnya seperti apa, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, rencana yang dibuat oleh Pak Usup sangat luar biasa sekali, kemudian bahkan di terakhir di taknya gitu kan ya, di sana Pak Usup bukan sudah disepakati karena memang sudah dilaksanakan rencana yang dibuat oleh Pak Usup tadi, sehingga ya bisa dilaksanakan dengan baik, begitulah bukannya. Kira-kira Pak, ada tidak kompetensi yang masih ingin Bapak kembangkan gitu berdasarkan pengalaman coaching yang baru saja dilakukan? Yang ingin saya kembangkan mungkin tadi Bu, tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu kan. Kadang si coach itu kan sudah punya solusi atas permasalahannya gitu kan. Kadang pertanyaan apa nih yang mau diberikan, si coachnya udah tahu jawabannya, cuman kan posisi coach di sini kan ingin memberikan dorongan, memberikan motivasi bagaimana caranya coach itu melaksanakan rencananya dengan penuh percaya diri, seperti itu. Oke, luar biasa. Sebetulnya secara keseluruhan kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan memang ketiga kompetensi tadi sudah dilaksanakan secara keseluruhan oleh Pak Asep. Itu ya. Mungkin untuk kegiatan coaching pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga kepada Pak Usup dan juga Pak Asep. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa lebih meningkatkan lagi proses coaching yang akan dilaksanakan ke depan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Asep, Pak Usup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kania, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Kania, Pak Asep pada hari ini? Bagaimana perasaannya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa perasaannya, campur aduk di hari pertama efektif belajar di sekolah. Tapi tentunya kita harus tetap semangat Pak. Betul ya. Mungkin pada kesempatan hari ini kita akan melakukan coaching ya
pada kali ini Bu Kania akan berperan menjadi coachnya, kemudian Pak Asep menjadi coachi, dan saya sendiri sebagai observer atau pengamat. Baik, Ibu, sebelumnya saya mau tanya nih, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan untuk proses coaching pada hari ini? Ya, yang pertama tentunya saya mempersiapkan diri saya, Pak, agar bisa fokus nanti pada saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Betul. Lalu yang selanjutnya adalah saya juga harus mengetahui kira-kira indikator ketercapaian pengembangan untuk kegiatan coaching ini adalah apa, dan tentunya harapannya adalah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bisa kita dapatkan pada kegiatan coaching pada hari ini. Oke, baik. Kira-kira indikator ketercapaian yang diharapkan itu apa, Bu? Yang pertama mungkin tentunya tadi solusi yang diharapkan oleh coachnya itu sendiri bisa diperoleh pada kegiatan coaching kali ini. Lalu selanjutnya kita bisa sama-sama berperan aktif menggali win-win solution yang bisa dihadirkan dalam kegiatan coaching ini. Baik, tapi di sini saya mengingatkan ya Bu ya, jangan lupa 3 kompetensi coachnya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, ya, mendengarkan dengan rasa, dan tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, selanjutnya saya persilahkan seluas-luasnya kegiatan ini bisa dimulai. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Usup. Pak Asep, bisa kita mulai? Ya. Bukannya insya Allah. Ya, Pak Asep, bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Asep? Alhamdulillah luar biasa sekali. Campur sari pokoknya mah, bukannya alhamdulillah. Apalagi kan di hari pertama, bukan hari pertama sih, ya hari efektif pertama lah bisa dikatakan, kan selama 1 minggu ke belakang kan kegiatannya difokuskan pada FPLS ya. Itu bukannya. Tapi harus tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Ya, kemarin kan Pak Asep menghubungi saya ya, katanya ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya mungkin ya. Silahkan Pak Asep, boleh disampaikan apa yang menjadi keresahan atau mungkin masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Asep pada kesempatan kali ini. Ya. Baik bukannya, sebelumnya terima kasih atas waktunya, juga mohon maaf mengganggu waktunya. Memang betul kemarin saya menghubungi bukannya, ada beberapa hal yang ingin saya konsultasikan, kan seperti itu ya. Kebetulan kan sekarang kita sedang ada dalam gitu kan ya. Ini ya, posisi saya kan di sekolah sebagai kesiswaan ya, yang secara otomatis setiap harinya saya akan melaksanakan kegiatan pembinaan kesiswaan sesuai dengan program kerja yang saya buat, yang saya ajukan kepada kepala sekolah gitu kan. Nah, yang menjadi kendala saat ini adalah di mana ada beberapa program pembinaan kesiswaan yang saya kerepotan sendiri gitu kan ya. Padahal jadwal sudah dibuatkan, petugas juga sudah dilaksanakan gitu ya, tetapi dalam pelaksanaannya tetap mereka mengandalkan saya sebagai kesiswaan. Jadi sehingga ya tadi setiap pagi saya harus kerja super ekstra lah gitu ya, mempersiapkan kegiatan pembiasaan. Salah satunya kan di sekolah saya kan sekolah terpadu ya Bu, yang mana setiap harinya diadakan kegiatan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna, kemudian bacaan sholawat Nabi, dan kemudian ada kegiatan pembiasaan sholat duha. Nah itu tadinya saya sudah membuatkan jadwal kerjasama lah gitu, mengajak kerjasama dengan wali kelas, sudah dijadwalkan dengan guru piket, tetapi pas pelaksanaannya ya mereka nggak ada, datang terlambat, dan saya yang selalu harus melaksanakan kegiatan pembinaan untuk program pembiasaan sholawatan dan Asmaul Husna tersebut gitu bukannya. Iya. Nah ini berarti masalahnya itu berkaitan dengan komitmen dan kolaborasi ya Pak ya? Betul, dengan kolaborasi dan komitmen itu yang menjadi kendala saya saat ini di lapangan gitu. Oke, baik, sebelum kita ke
pembahasan utama nih, saya mau tanya dulu, kira-kira tujuan dari kegiatan coaching ini sendiri nih, atau harapan Bapak dari adanya coaching kita berdua ini apa nih Pak? Saya berharap sih tadi merasa percaya diri dengan apakah program yang akan saya laksanakan ini sudah baik atau ada masukan apa dari bukannya gitu kan ya, tentang rencana yang akan saya laksanakan untuk mengatasi problem atau permasalahan yang saya dapatkan pada kesempatan ini. Dari solusi yang saya buat tersebut ya, dengan kita ngobrol seperti ini ya, mudah-mudahan solusinya bisa muncul dan saya merasa percaya diri dan lega tentang solusi yang didapatkan tadi. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa mencari solusi-solusi terbaik ya Pak ya, alternatif pilihan yang memang bisa dilaksanakan nanti oleh Bapak. Nah, tadi kan kalau melihat beban dan tanggung jawab Bapak ternyata memang tidak mudah ya Bapak ya, apalagi kaitannya dengan menggerakkan orang lain, tidak hanya siswa tapi juga rekan sejawat gitu ya, dimana mungkin memang di sini yang harus dipelihara itu banyak ya, kesatuan, kekompakan dan lain sebagainya gitu. Tapi luar biasa nih Pak Asep sudah mampu mengcover gitu sendiri sebagai sosok utama dalam bidang kesiswaan gitu ya Bapak ya. Nah, hanya mungkin sebelumnya nih saya mau bertanya dulu Pak Asep, kira-kira masalah yang dihadapi Pak Asep tadi berkaitan dengan banyaknya gitu permasalahan gitu ya, apakah sudah pernah Pak Asep melakukan sesuatu hal berkaitan dengan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau strategi sih yang saya sedang rencanakan saat ini, saya kan harus tentunya koordinasi dengan atasan ya Bu ya. Walaupun posisi saya di sini sebagai atasan bisa dikatakan seperti itu, tapi kan hanya sebagai wakil gitu kan. Biasanya kalau di sekolah swasta itu guru-guru takutnya bukan dengan wakil tapi langsung dengan kepala sekolahnya gitu. Jadi sehingga rencana yang akan saya laksanakan ya berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, membuat komitmen kesepakatan dengan para guru yang ditunjuk untuk membantu saya di kesiswaan, sehingga muncul keyakinan bahwa ketika membantu saya dalam program pembinaan kesiswaan itu tidak berdasarkan atas keterpaksaan karena takut kepala sekolah dan sebagainya. Mungkin dengan kesepakatan yang dibuat, sehingga tadi kaitannya dengan konsekuensi bukan dengan hukuman gitu ya, sehingga ya rekan sejawat saya bisa membantu saya atas dasar kesadaran sendiri gitu ya. Ya awalnya bisa saja terpaksa karena takut kepala sekolah, tapi karena kesepakatan yang telah dibuat ya bisa sebenarnya mereka terdorong untuk menjadi sebuah keyakinan bahwa kegiatan itu ternyata bukan hanya imbas positifnya bukan hanya untuk anak saja tentang disiplin positif kebiasaan keagamaan tersebut, bisa juga imbasnya ke diri sendiri guru tersebut gitu kan ya. Itu mungkin Bu rencana yang saya laksanakan. Ya betul-betul Pak Asep, bahwa yang namanya pembentukan karakter melalui pembiasaan baik itu tantangannya sangat luar biasa. Tadi kalau saya simak kegiatannya itu semuanya positif gitu ya. Hanya mungkin memang bagaimana menjadikan kegiatan yang menjadi program sekolah itu menjadi sesuatu yang konsisten dilaksanakan tanpa ada unsur paksaan seperti yang sudah Pak Asep sampaikan begitu. Mungkin apakah Pak Asep sudah melakukan pendekatan gitu, terutama mungkin ini kan kendalanya berada di rekan sejawat ya Pak ya, mengkondisikan gitu bagaimana kegiatan itu supaya bisa berjalan sesuai harapan. Apakah ada pendekatan yang sudah dilakukan? Saya sudah mencoba menghubungi kepala sekolah juga, saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah. Tinggal aksinya nih, aksi kapan mau dilaksanakan. Kalau pendekatan dengan orang-orang tertentu yang bisa saya jadikan bukan leader ya, saya jadikan motor penggerak untuk menyebarkan virus-virus pelaksanaan disiplin positif tersebut sudah mulai saya laksanakan begitu. Dan mungkin insya Allah apalagi di momen pembelajaran baru ya, saya akan mulai mungkin masuk di HT ya, tadi kesepakatan itu akan saya buat
sehingga ya ada komitmen yang bisa dilaksanakan secara kontinu gitu untuk program pembiasaan ini. Iya, berarti akan segera dieksekusi ya. Nah, kira-kira mungkin seandainya nih Pak ya, jika nanti ada hambatan pada saat Bapak melaksanakan pendekatan dan melaksanakan strategi itu sendiri, ada langkah lain mungkin yang bisa Bapak lakukan selain hal-hal tadi yang sudah disampaikan? Kalau ada hambatan sih pasti Bu ya, dalam melaksanakan sebuah program, apalagi yang namanya program kerja itu kan kita tidak akan lancar mulus seperti jalan tol, pasti ada hambatan-hambatan. Ya tentunya kita laksanakan dulu semampu kita, yang penting tadi program bisa terlaksana ya walaupun banyak hambatan seperti itu. Dengan keyakinan yang saya miliki ya insya Allah sih bisa dilaksanakan program tersebut ya, walaupun tadi ya pasti hambatan pasti ada Bu. Tapi yang penting mungkin Bapak tidak pantang menyerah ya Bapak ya, karena bagaimanapun juga motor kesiswaan itu ada di Bapak, gitu ya Pak ya. Kaitannya dengan tupoksi saya sebagai kesiswaan juga ya, tanggung jawab saya juga sebagai kesiswaan yang mau tidak mau, suka tidak suka ya saya melaksanakannya dengan senang hati. Ya kaitannya dengan konsistensi yang saya miliki seperti itu Bu. Wah luar biasa nih Pak Asep gitu ya, di tengah gempuran permasalahan tapi ternyata masih bisa stay gitu dan menemukan beberapa formula nih untuk merekatkan kebersamaan dan kolaborasi gitu ya. Kira-kira apa nih Pak eksekusi nyatanya itu akan dilakukan? Rencana saya akan melaksanakan IHT dulu, mengajukan IHT di minggu sekarang Bu. Insya Allah di minggu sekarang di akhir pekan saya sudah mengajukan rencana tersebut kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah sudah meng-ACC. Mungkin saya nanti bersama dengan Wakakurikulum akan mengagendakan untuk kegiatan IHT tersebut ya, sehingga tadi program pembiasaannya bisa tercapai secara maksimal sesuai dengan visi misi sekolah seperti itu. Ya baik Pak Asep. Sepertinya mungkin sebetulnya Pak Asep sendiri juga sudah menemukan solusi ya Pak ya. Saya di sini hanya mencoba memberikan pemantik saja gitu, menambahkan seperti tadi tujuan Pak Asep sendiri dari awal adalah untuk menambah rasa kepercayaan diri, karena memang betul bagaimanapun juga setiap kita mendapatkan masalah, solusi itu sebetulnya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menguatkan diri kita untuk mampu menjalankan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita gitu. Betul. Bagaimana Pak Asep sesudah kita ngobrol nih, kira-kira sudah merasa mendapatkan solusi yang tepat? Saya merasa lega, lebih merasa percaya diri lagi dengan program yang akan saya laksanakan atas problem yang saya miliki saat ini. Dan mudah-mudahan solusi yang diobrolkan tadi saya, mungkin menurut Bu Kania sudah tepat rencana yang akan saya laksanakan tadi, apakah sudah sesuai atau gimana ya Bu Kania? Ya luar biasa Pak Asep, karena memang di sini sasarannya kan bagaimana kita meningkatkan komitmen bersama, kolaborasi bersama, sehingga tadi ketika kita akan membidik siswa gitu, terutama kan kita sebagai guru harus mampu menuntun, memberikan contoh, terutama ini ke dalam pembentukan karakter baik dan disiplin positif. Saya rasa langkah-langkah yang sudah dipilih Pak Asep tadi dengan berkomunikasi dengan kepala sekolah, melaksanakan kegiatan IHT gitu ya, lalu merangkul guru-guru untuk senantiasa memiliki komitmen, itu sudah merupakan sebuah strategi yang sangat mantap sekali Pak Asep. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan dan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terima kasih, mohon doanya saja bukannya, mudah-mudahan solusi yang kita obrolkan tadi bisa menjadi langkah yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Amin ya. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya bagaimana dari hasil penerapan rencana aksi yang akan dilaksanakan Pak Asep. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa membuahkan hasil yang sesuai harapan. Mudah-mudahan tidak bosan ya bukannya mendengar keluhan saya ya. Insya Allah nanti kita lakukan coaching lagi di lain waktu Pak Asep. Ya bukannya terima kasih sekali atas sekali lagi selamat berjuang Pak Asep, jangan pantang menyerah demi anak-anak kita. Iya. Okay. Terima kasih Bu. Mohon ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suasana Pak Ustaz. Suasana saya. Oke.
Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan tadi ya, udah sangat luar biasa. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Ibu Kania, bagaimana nih tentang kegiatan perform coaching yang sudah dilaksanakan, Bu? Wah, luar biasa Pak Usup ya. Pak Asep ini sebetulnya sudah memiliki strategi yang matang ya, hanya mungkin tadi butuh penguatan saja. Jadi sosok yang luar biasa, mampu membentengi dari semua permasalahan yang ada gitu ya, hebat lah gitu. Jadi Wow. saya merasa proses coaching tadi sebetulnya Pak Asep itu sudah hebat lah. Sudah mampu idenya sendiri udah Iya, keluar ya, Bu, yang memiliki ide iya, ya. beliau memang secara terbuka mampu mengemukakan permasalahan-permasalahannya begitu Pak, dan saya juga merasa tertantang juga gitu ya untuk ikut mencari solusi di sini Mencari Pak. solusi. Wah, tanpa ragu-ragu mau secara lugas ya membawakan permasalahannya tanpa ada yang dihalang-halangi ya. Jadi semuanya itu tertuntaskan ya dengan munculnya ide dan gagasan dari beliau. Apakah Bu, apakah indikator ketercapaian dari tujuan dari coaching ini sudah tercapai? Kalau menurut Ibu bagaimana? Oh tentu Pak, tadi dengan adanya beberapa solusi yang diperoleh oleh Pak Asep sendiri, itu ya, itu merupakan sebuah indikator ketercapaian untuk pemenuhan tujuan yang ingin diperoleh Pak. Oke, baik. Solusi-solusi yang sangat luar biasa ya, mungkin tentunya ya setelah di coaching sama Ibu Kania. Kemudian Ibu, kompetensi apa nih yang kira-kira ingin Ibu kembangkan dari hasil kegiatan coaching yang sudah dilakukan, Ibu? Ya, mungkin lebih ke bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu, pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga nanti Pak Asep akan lebih leluasa dan akan lebih nyaman lagi dalam menceritakan semua permasalahan yang dimilikinya, sehingga nanti beliau mampu menghasilkan ide-ide kreatif untuk mencari solusi yang diharapkan. Mungkin itu Pak Usup. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, proses perjalanan coaching ini sudah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat dan ditunggu mungkin tadi aksi nyatanya ya oleh Pak Asep ya. Mudah-mudahan solusi-solusi ini menjadi jalan keluar dari segi permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bu Kania, Pak Asep atas kegiatan coaching pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.